Halo semuanya, hari ini gua mau bikin konten tentang white papernya Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris atau malas baca atau malas belajar, ini gua bantuin karena gue juga termasuk yang malas baca juga dan malas belajar juga. Jadi belajar bareng-bareng, gue mau bacain white papernya Bitcoin dalam bahasa Indonesia. Sorry, gue pakai kacamata karena gue masih bintitan. Oke, langsung aja ya. Karena white paper Bitcoin itu ada 9 halaman, jadi termasuk banyak. Jadi gue langsung ke komputer juga ya. Oke, kalian buat yang mau lihat secara langsung, kalian bisa datengin ke webnya bitcoin.org. Nah, di situ ada white papernya. Nanti gue cantumin di sini ya. Kalau nggak di sini. Jadi gue badannya di sini. Ini di sini. Oke. Jadi judulnya Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Oke, kita belajar dulu apa itu peer-to-peer. Nah, oke. Peer-to-peer ya. Peer-to-peer atau biasa disebut P2P adalah sebuah model komunikasi atau sistem di mana setiap peserta dalam jaringan memiliki peran yang setara tanpa memerlukan server pusat atau otoritas terpusat. Dalam jaringan P2P, setiap perangkat disebut node dapat berfungsi sebagai klien maupun server sehingga dapat berbagi data dan sumber daya langsung satu sama lain. Contoh penerapan P2P nih ya. Bitcoin dan cryptocurrency itu P2P. Transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa perantara bank atau lembaga keuangan. File sharing atau torrent itu P2P juga. Pengguna dapat mengunduh dan menggugah file langsung ke atau dari pengguna lain tanpa server pusat. Komunikasi desentralisasi, aplikasi seperti Signal dan beberapa platform pesan terenskripsi menggunakan model P2P untuk meningkatkan privacy. Dalam konteks Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system berarti sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi langsung antara individu tanpa bergantung pada lembaga keuangan atau pihak ketiga sebagai perantara. Nah, jadi peer-to-peer itu adalah sistem bayar pada Bitcoin ya. Gua bayar ke Abdul. Ini gua, ini Abdul. Misalnya gua mau bayar burger, gua kirim uang gua ke Abdul langsung. Nah, ini P2P, peer to peer, people to people langsung. Nah, kalau sekarang kan kita pakai bank. Abdul nih di Jawa, Abdul di Cina. Set, ada tukang martabak mini. Nah, gue mau beli martabak mininya Abdul. Nih, ini Abdul jualan martabak mini. Ini gue mau beli. Ini misalnya di dunia nyata sekarang ya. Jadi gue harus transfer uang pakai BCA misalnya ke BCA dulu, baru ke Abdul. Nah, ini ada orang yang ngejagain ya si BCA-nya. Nah, kalau di Bitcoin peer-to-peer-nya itu, ini gue, ini Abdul jualan martabak mini, gue beli, gue kirim langsung Bitcoinnya ke Abdul tanpa orang ketiga ini. Nah, itu namanya peer-to-peer. Oke ya, segitu aja peer-to-peernya. Kita lanjut bab pertama Bitcoin ini di white paper Bitcoin yang di halaman pertama. Bitcoin, sistem uang elektronik peer-to-peer. Satoshi Nakamoto, satoshin@gmx.com, www.bitcoin.org. Abstrak, versi uang elektronik peer-to-peer yang murni memungkinkan pembayaran online dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Tanda tangan digital memberikan sebagian solusi, tetapi manfaat utamanya hilang jika pihak ketiga yang terpercaya masih diperlukan untuk mencegah pengeluaran ganda.
Kami mengusulkan solusi untuk masalah pengeluaran ganda menggunakan jaringan peer-to-peer. Jaringan ini memberi tanda waktu pada transaksi dengan menyertakannya dalam rantai bukti kerja berbasis hash yang sedang berlangsung, membentuk catatan yang tidak dapat diubah tanpa mengulang bukti kerja. Rantai terpanjang tidak hanya berfungsi sebagai bukti urutan kejadian yang telah disaksikan, tetapi juga sebagai bukti bahwa itu berasal dari kumpulan daya CPU terbesar. Selama mayoritas daya CPU dikendalikan oleh node yang tidak bersekongkol untuk menyerang jaringan, mereka akan menghasilkan rantai terpanjang, dan mengalahkan penyerang jaringan itu sendiri membutuhkan struktur minimal. Pesan disiarkan dengan upaya terbaik, dan node dapat meninggalkan serta bergantung kembali ke jaringan sesuka hati, menerima rantai bukti kerja terpanjang sebagai bukti dari apa yang telah terjadi saat mereka pergi. Sebentar. Kalau dibaca begitu puyeng juga ya. Cek dulu ya. Oke, jadi itu abstraknya ya. Kita lanjut. Satu, pendahuluan. Perdagangan di internet hampir sepenuhnya bergantung pada lembaga keuangan sebagai pihak ketiga terpercaya untuk memproses pembayaran elektronik. Meskipun sistem ini cukup efektif untuk sebagian besar transaksi, ia masih memiliki kelemahan mendasar dalam model berbasis kepercayaan. Transaksi yang sepenuhnya tidak dapat dibatalkan tidak mungkin dilakukan, karena lembaga keuangan tidak dapat menghindari menjadi perantara dalam perselisihan. Biaya perantara ini meningkatkan biaya transaksi, membatasi ukuran transaksi minimum yang dapat dilakukan secara praktis, dan menutup kemungkinan transaksi kecil yang bersifat kasual. Selain itu, ada biaya lebih luas dalam kehilangan kemampuan untuk melakukan pembayaran yang tidak dapat dibatalkan untuk layanan yang juga tidak dapat dibatalkan. Apa yang dibutuhkan adalah sistem pembayaran elektronik yang berbasis bukti, proof of work, kriptografi, bukan kepercayaan. Oh, ya. Bukan trust ya, jadi pakai work, berbasis bukti kerja gitu. Kalau Bitcoin, kalau uang kita kan kepercayaan kita ke pemerintah gitu ya, yang memungkinkan dua pihak bertransaksi langsung tanpa perlu pihak ketiga yang terpercaya, pihak bank, pihak apalagi gitu. Jadi langsung tadi ya, peer to peer. Transaksi yang secara komputasi tidak mungkin untuk dibalik akan melindungi penjual dari penipuan, dan mekanisme escrow rutin dapat dengan mudah diterapkan untuk melindungi pembeli. Escrow. Nanti kita cari artinya escrow ya. Dalam makalah ini kami mengusulkan solusi untuk masalah pengeluaran ganda menggunakan server cap waktu, time cap ya, terdistribusi peer-to-peer untuk menghasilkan bukti komputasi tentang urutan kronologi transaksi. Sistem ini aman selama node yang jujur secara kolektif mengendalikan lebih banyak daya CPU daripada kelompok node penyerang manapun. Oh, jadi yang ngelindungin blockchain-nya itu harus lebih banyak dari yang menyerang blockchain. Miner ya. Oke, tadi ada tulisan escrow. Kita coba cari dulu escrow ya. Escrow, apa itu escrow? Apa itu escrow pada Bitcoin? Pada Bitcoin white apa itu escrow pada Bitcoin white paper? Dalam Bitcoin white paper, escrow disebut secara singkat sebagai mekanisme perlindungan bagi pembeli dalam transaksi elektronik. Oh, jadi escrow itu
adalah mekanisme perlindungan bagi pembeli dalam transaksi elektronik. Escrow dalam Bitcoin merujuk pada penggunaan metode kriptografi dan kontak pintar untuk memastikan bahwa transaksi hanya akan dieksekusi jika syarat tertentu terpenuhi. Bagaimana escrow bekerja? Oh, banyak juga ya tentang escrow ya. Escrow dengan multi-signature. Oh, escrow pokoknya intinya escrow ya, karena ini banyak banget ternyata. Escrow itu metode mekanisme perlindungan bagi pembeli, kita nih yang beli, dalam transaksi elektronik di transaksinya. Contohnya pakai sign tanda tangan gitu kan. Terus escrow di smart contract. Nah, kayak gitu ya. Oke guys, lanjut. Ini gue terjemahinnya di ChatGPT ya. Pendahuluan udah. Oke, berarti bab pertama, lembar pertama white papernya udah. Sekarang kita lanjut ke lembar kedua. 2. Transaksi. Kami mendefinisikan koin elektronik sebagai rantai tanda tangan digital. Setiap pemilik mentransfer koin ke pemilik berikutnya dengan menandatangani hash dari transaksi sebelumnya dan kunci publik pemilik berikutnya, lalu menambahkannya ke akhir koin. Penerima dapat memverifikasi tanda tangan untuk memastikan kepemilikan koin tersebut. Masalahnya adalah penerima tidak dapat memverifikasi bahwa salah satu pemilik sebelumnya tidak menghabiskan koin tersebut 2 kali. Oh, double spend nih. Double spend. Solusi umum adalah memperkenalkan otoritas pusat yang terpercaya atau mint yang memeriksa setiap transaksi untuk pengeluaran ganda. Setelah setiap transaksi, koin harus dikembalikan ke mint untuk menerbitkan koin baru, dan hanya koin yang diterbitkan langsung oleh mint yang dapat dipercaya tidak digunakan 2 kali. Jadi misalnya di uang digital nih ya, gue punya uang 1000. Ini Abdul jualan tadi martabak mini, gue pengen beli harganya 1000, gue transfer nih ke Abdul, 1000. Ini kan digital, gue bisa ngebalikin uangnya lagi 1000, bohong, si Abdul 5000, double spending, ada 2 ya gitu, 2 kali. Nah kalau di kriptografi, kalau di Bitcoin itu nggak bisa, lo harus tadi sistemin, lo kirim, diverifikasi sama yang ngejaga blockchainnya, mungkin miner ya, baru dikirim. Nah si Acul udah ngirim 1 Bitcoin buat beli martabak mininya Abdul. Oke, jadi si Acul Bitcoinnya habis, diverifikasi sama si minernya ini yang ngejagain blockchain. Namun model ini memiliki kelemahan karena seluruh sistem keuangan bergantung pada perusahaan yang menjalankan mint tersebut. Dengan setiap transaksi harus melalui mereka, sama seperti bank. Oleh karena itu, kita memerlukan cara bagi penerima untuk mengetahui bahwa pemilik sebelumnya tidak menandatangani transaksi sebelumnya. Untuk tujuan ini, transaksi pertama adalah yang dihitung, sehingga kita tidak peduli dengan upaya ganda setelahnya. Salah satunya cara untuk mengonfirmasi tidak adanya transaksi adalah dengan menyadari bahwa transaksi yang telah terjadi. Ini ada gambar transaksi ya. Coba kita lihat, kita bisa ngerti nggak ya gambar transaksinya. Ini yang pertama ya, transaksi owner hash signature. Anjrit, ini gimana sih? Satuan apa langsung semua sih? Owner 1 hash, nggak ngerti gua. Oke, lu pelajarin sendiri dah. Gue bacain aja. 3. Server cap waktu.
gambarnya juga ya. Solusi yang kami usulkan dimulai dengan server cap waktu. Server cap waktu bekerja dengan mengambil hash dari sekumpulan data yang diberi cap waktu dan mempublikasikannya secara luas, misalnya di koran atau posting Usenet. Cap waktu membuktikan bahwa data harus sudah ada pada saat itu untuk dapat dimasukkan ke dalam hash. Setiap cap waktu mencakup cap waktu sebelumnya dalam hashnya, membentuk rantai di mana setiap cap waktu tambahan memperkuat yang sebelumnya. Kayak gue udah mulai ngerti ini dikit. Kita lihat cap waktunya. Jadi kalau di otak kecil gue yang bodoh ini, kalau gue ngebayanginnya pakai waktu tuh gini, misalnya ini Acul punya Bitcoin 1, ini Abdul jualan itu tadi. Nah sekarang tukang apa tuh, martabak mini, harganya 1 Bitcoin. Nah gue beli nih jam 1, gue beli. Ini semua udah tahu gue punya, karena terbuka ya, gue punya 1 Bitcoin doang. Gue bayar si Abdul pakai 1 Bitcoin, martabaknya dikirim sama Abdul, udah kecatat ya timenya. Jam 1 Acul ngirim Bitcoin, 1 Bitcoin ke Abdul, sehingga Acul itu udah nggak punya Bitcoin lagi. Itu dia udah kecatat. Jadi misalnya Acul bohong, dia pengen beli ketoprak di si Jeki, nggak kebukti karena Bitcoinnya udah habis, karena jam 1 tadi dia udah beli martabak mini. Kalau menurut gua gitu ya. Kalau ada yang tahu ngerti silahkan di komen. Oke, bab lembar kedua udah selesai. Lanjut lembar ketiga, proof of work. Proof of work, bukti kerja. Untuk mengimplementasikan server cap waktu yang mendistribusi secara peer-to-peer, kita memerlukan sistem bukti kerja yang mirip dengan Hashcash Adam Back, bukan melalui koran atau posting Usenet. Bukti kerja melibatkan pencarian nilai yang ketika di hash, misalnya dengan SHA-256, menghasilkan hash yang dimulai dengan sejumlah bit 0 tertentu. Jumlah rata-rata pekerjaan yang diperlukan bersifat eksponensial terhadap jumlah bit node yang diperlukan dan dapat diverifikasi dengan menjalankan 1 hash saja. Untuk jaringan cap waktu kita menerapkan bukti kerja dengan meningkatkan sebuah nonce dalam blok hingga ditemukan nilai yang menghasilkan hash blok dengan jumlah bit 0 yang diinginkan. Setelah upaya CPU dikeluarkan untuk memenuhi bukti kerja, blok tidak dapat diubah tanpa mengurangi kembali pekerjaannya. Karena blok-blok selanjutnya ditambahkan ke rantai, pekerjaan untuk mengubah blok sebelumnya akan mencakup pengerjaan ulang semua blok setelahnya. Oke. Agak-agak masuk dikit gue nih. Bukti kerja juga menyelesaikan masalah dalam menentukan representasi dalam pengambilan keputusan mayoritas. Jika mayoritas didasarkan pada satu alamat IP per suara, maka sistem dapat dimanipulasi oleh siapa saja yang dapat mengalokasikan banyak alamat IP. Bukti kerja pada dasarnya adalah 1 CPU per suara. Keputusan mayoritas dipresentasikan oleh rantai terpanjang yang memiliki investasi bukti kerja tersebut. Oke, ada gambarnya juga, kita lihat. Tadi kayak gue agak masuk dikit ya. Karena tadi ada tulisan, bentar. Nah, ini nih. Bentar. Untuk jaringan cap waktu kita menerapkan bukti kerja proof of work ya, dengan meningkatkan sebuah nonce dengan blok yang ditemukan nilai yang menghasilkan hash blok dengan jumlah bit 0 yang diinginkan. Setelah upaya dikeluarkan mengulangi kembali pekerjaannya. Nah ini nih. Setelah upaya CPU dikeluarkan untuk memenuhi bukti kerja proof of worknya, blok tidak dapat diubah tanpa mengulangi kembali pekerjaannya. Kalau mengulangi kan kita balik waktu, karena blok-blok selanjutnya ditambahkan ke rantai, bloknya ditambahin lagi tuh.
pengerjaan ulang semua blok. Nah, contohnya gini ya, ini menurut pendapat gue aja ya, sebodoh-bodohnya gue. Jadi Acul beli martabaknya Abdul, ngirimin Bitcoin, kecatat di blockchain ya kan, jebret jam 1. Nah, abis jam 1:50 si tukang somai jualan, ini nambah bloknya, jebret. Jam 2 nambah lagi, siapa beli apa, jebret. Terus nambah rantainya kan blockchainnya. Sehingga si Acul ini nggak bakalan bisa ngerubah apa yang udah dia lakukan. Karena kalau dia mau mengubah ini, beli martabak mini ini, dia harus ngebuang rantai-rantai yang udah tercipta di depannya. Ada yang beli somai, beli ini, beli sayur, ini harus dibuang dulu baru dia bisa ngubah ini. Sehingga ini misalnya udah jam 5, ini jam 1 Acul beli martabak mini, jam 2, 3, 4, 5, ini udah jam 5, ada orang yang beli motor pakai Bitcoin. Nah, sehingga Acul tuh harus memutar balikan waktu ke jam 1 lagi kalau dia mau merubah ini, dan itu nggak bisa. Nah, ini namanya proof of work. Pekerjaannya udah dilakukan, jadi tercatat, dan dia itu nggak bisa dirubah sama sekali. Itu menurut pendapat gue ya. Seru juga guys. Oke, masih di halaman 3, kita mau lanjut ke network. Network ya, 5 jaringan. Langkah-langkah untuk menjalankan jaringan sebagai berikut. 1. Transaksi baru disiarkan semua node. Setiap node mengumpulkan transaksi baru ke dalam bentuk blok. Setiap node bekerja untuk menemukan bukti kerja yang sulit untuk bloknya. Sorry ya, gue kemarin ada yang komen, lu jangan minum es mulu kalau batuk. Cuma gue edik banget sama es. Ulang ya. Langkah-langkah untuk menjalankan jaringan adalah sebagai berikut. 1. Transaksi baru disiarkan ke semua node. 2. Setiap node mengumpulkan transaksi baru ke dalam sebuah blok. 3. Setiap node bekerja untuk menemukan bukti kerja yang sulit untuk bloknya. 4. Ketika sebuah node menemukan bukti kerja, ia menyiarkan blok tersebut ke sebuah node. 5. Node menerima bloknya hanya jika semua transaksi di dalamnya valid dan belum digunakan. 6. Node mengatakan penerimaan terhadap blok dengan mulai membuat blok berikutnya dalam rantai, menggunakan hash dari blok yang diterima sebagai hash sebelumnya. Ada gambarnya gak? Nggak ada. Lanjut. Jadi ini langkah-langkah tadi blockchain ya, jaringan ya. Ada transaksi. Ini semua yang mining yang menjagain bloknya nerima. Oke, setuju, benar ada transaksi si Acul beli martabak mini. Setiap node mengumpulkan transaksi baru ke dalam sebuah blok. Nah, ini transaksi terkumpul dalam sebuah blok. Ini blok. Ini Acul beli martabak mini, masuk. Si Husen beli motor, masuk. Si ini beli meme coin, masuk. Ya, masuk ke dalam sebuah blok. Setiap node bekerja untuk menemukan bukti kerja yang sulit untuk bloknya. Menemukan bukti kerja, nggak ngerti. Ketika sebuah node menemukan bukti kerja, node-nya itu bukti kerjanya gini. Si Acul beli martabak si Abdul, bener gak? Bener. Nah, ketika sebuah node menemukan bukti kerja, ia menyiarkan blok tersebut ke semua node. Wah, gue ketemu nih si Acul beli martabak mini, siarkan ke semua orang. Bener Acul beli martabak mini. Oke. Node menerima blok hanya jika transaksi di dalamnya valid dan belum digunakan. Benar nggak Acul beli martabak mini? Benar, valid, benar. Sorry. Node mengatakan penerimaan terhadap blok dengan memulai membuat blok berikutnya dalam rantai menggunakan hash dari blok yang diterima sebagai hash sebelumnya. Udah ntar lama-lama bloknya jadi banyak kali gitu ya. Oke, lanjut. Node selalu menganggap rantai terpanjang sebagai yang benar dan akan terus bekerja untuk memperpanjangnya.
blok jadi panjang rantai. Blockchain, rantai blok. Blok chain, rantai. Blockchain, rantai blok dengan penuh blok-blok kotak-kotak. Jika dua node menyiarkan versi yang berbeda dari blok berikutnya secara bersamaan, beberapa node mungkin menerima salah satu blok terlebih dahulu. Dalam kasus ini, mereka akan bekerja pada blok yang pertama yang mereka terima, tetapi tetap menyimpan cabang lainnya jika nantinya menjadi lebih panjang. Jika ada persaingan, perselisihan akan diselesaikan ketika bukti kerja berikutnya ditemukan, dan salah satu cabang menjadi lebih panjang, node yang sebelumnya bekerja pada cabang lain akan beralih ke rantai yang lebih panjang. Ibaratnya blok udah panjang nih, nah ini dipercaya nih udah selesai nih. Tiba-tiba ada blok baru nih, blok dengan pekerjaan yang sama, disimpan dulu. Terus udah panjang lagi, terima, gitu kali ya. Siaran transaksi baru tidak harus mencapai semua node. Siaran transaksi baru tidak harus mencapai semua node. Selama transaksi mencapai banyak node, mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah blok dalam waktu singkat. Siaran blok juga toleran terhadap pesan yang hilang. Jika sebuah node tidak menerima blok tertentu, ia akan memintanya kembali saat menerima blok berikutnya dan menyadari bahwa ada yang terlewat. Jadi ibaratnya tuh semua blok tuh kecek gitu. Valid. Enggak. Belum valid nih. Tungguin dulu. Valid. Lanjut blok. Oke. Itu dia di lembar ketiga. Kita lanjut lembar keempat. Lembar keempat itu insentif. 6. Insentif. Secara konvensi, transaksi pertama dalam sebuah blok adalah transaksi khusus yang menciptakan koin baru yang dimiliki oleh pembuat blok tersebut. Ini memberikan insentif bagi node untuk mendukung jaringan dan menyediakan cara awal untuk mendistribusikan koin ke dalam sirkulasi. Mengingat tidak ada otoritas pusat yang menerbitkannya, penambahan koin baru yang konstan ini mirip dengan penambang emas yang mengeluarkan sumber daya untuk menambahkan emas ke dalam sirkulasi. Mining ya. Dalam kasus ini, sumber daya yang digunakan adalah waktu, CPU, dan listrik. Nah, kalau emas kan pakai mesin tuh. Nah, kalau nambang Bitcoin itu pakai waktu, CPU, dan pakai listrik. Ada gambarnya nggak ada. Lanjut. Insentif juga dapat didanai melalui biaya transaksi. Jika nilai keluaran suatu transaksi lebih kecil dari nilai masukannya, selisihnya akan menjadi biaya transaksi yang ditambahkan ke insentif dalam blok yang memuat transaksi tersebut. Nah, jadi miner nggak dapat dapat Bitcoin tuh dari penambang aja, tapi juga dari transaksi orang. Acul beli martabak mini Abdul, ada gas fee mungkin ya. Nah, gas fee-nya ini mungkin buat si miner. Setelah jumlah koin yang telah ditentukan masuk ke dalam sirkulasi, insentif dapat sepenuhnya beralih ke biaya transaksi, menjadikannya bebas inflasi. Jadi Bitcoin itu kemungkinan besar bebas inflasi. Insentif ini juga dapat mendorong node untuk tetap jujur. Jika seseorang penyerang serakah mampu mengumpulkan lebih banyak daya CPU dibandingkan semua node jujur, dia harus memilih antara menggunakannya untuk menipu orang dengan mencuri kembali pembayarannya atau menggunakannya untuk menghasilkan koin baru. Seharusnya lebih menguntungkan baginya untuk bermain sesuai aturan-aturan yang memberinya lebih banyak koin baru dibandingkan semua orang lain secara gabungan, daripada merusak sistem dan mengurangi validitas kekayaannya sendiri. Ya, kemungkinan besar ini maksudnya adalah Bitcoin itu nggak ada cara buat mining koinnya tuh dengan cara yang jahat, yang tidak baik. Semua harus jujur dan sesuai aturan. Lanjut ke 7, reclaim this space. Nah, itu ada gambarnya, nanti kita lihat.
Setelah transaksi terbaru dalam sebuah koin terkubur di bawah cukup banyak blok transaksi yang telah digunakan sebelumnya dapat dibuang untuk menghemat ruang disk. Untuk memfasilitasi ini tanpa merusak hash block, transaksi di hash dalam struktur pohon Merkle dengan hanya akar pohon yang disertakan dalam hash block. Dengan cara ini, blok lama dapat dipadatkan dengan memangkas cabang dari pohon tertentu tanpa perlu menyimpan hash interiornya. Nah, coba kita lihat. Jadi ada bloknya tuh kayak pohon Merkle, di bawahnya ada kegiatan-kegiatan tadi, ada akar-akarnya, dimasukin ke akar-akarnya daripada nanti harus banyak blok yang tercipta yang udah lama-lama dimasukin jadi akar. Begitu kali ya. Oke, berarti halaman keempat selesai. Lanjut ke halaman kelima, Simplified Payment Verification. Belum. Yang masih halaman tadi ya. Halaman keempat ya. Header block tanpa transaksi hanya berukuran sekitar 80 byte. Jika kita mengasumsikan bahwa blok dihasilkan setiap 10 menit, maka ukuran yang diperlukan per tahun adalah 80 byte kali 6 blok per jam kali 24 jam per hari kali 365 hari per tahun sama dengan 4,2 megabyte per tahun. Mampus gak lo? Dengan sistem komputer pada tahun 2008 yang biasanya memiliki 2 GB RAM dan hukum Moore yang memprediksi pertumbuhan kapasitas sekitar 1,2 GB per tahun, penyimpanan tidak akan menjadi masalah, bahkan jika semua header block harus tersimpan dalam memori. Oke, lanjut. Tadi kita ke halaman 5. Simplified Payment Verification. Verifikasi pembayaran yang disederhanakan. Dimungkinkan untuk memverifikasi pembayaran tanpa menjalankan node jaringan penuh. Pengguna hanya perlu menyimpan salinan header block dari rantai bukti kerja terpanjang yang dapat diperoleh dengan menanyakan node jaringan, hingga ia yakin bahwa ia memiliki rantai terpanjang. Selanjutnya, pengguna bisa menggunakan cabang Merkle yang menghubungkan transaksi dengan blok tanpa transaksi tersebut diberi tanda waktu. Pengguna tidak dapat memeriksa transaksi itu sendiri, tetapi dengan menghubungkan ke suatu tempat dalam rantai, ia dapat melihat bahwa transaksi tersebut telah menerima oleh node jaringan. Blok-blok yang ditambahkan setelahnya semakin memperkuat bukti bahwa jaringan telah menerima transaksi tersebut. Berarti ibaratnya yaitu tadi verifikasi yang banyak. Acul beli martabak, beli bener nggak nih teman-teman, miners yang jagain blok, bener semua, nggak ada yang begini, tring kecentang, bener terverifikasi. Karena itu verifikasi ini dapat diandalkan selama node jujur mengendalikan jaringan, tetapi akan lebih rentan jika jaringan dikuasai oleh penyerang. Meskipun node jaringan dapat memverifikasi transaksi mereka sendiri, metode yang disederhanakan ini dapat ditipu oleh transaksi palsu yang dibuat oleh penyerang selama mereka masih menguasai jaringan. Salah satu strategi untuk melindungi dari serangan semacam ini adalah menerima peringatan dari node jaringan. Ketika mereka mendeteksi blok yang tidak valid, hal ini dapat memicu perangkat lunak pengguna untuk mengunduh blok secara penuh, serta transaksi yang diberi peringatan guna mengonfirmasi adanya inkonsistensi. Bisnis yang sering menerima pembayaran kemungkinan besar masih akan memilih untuk menjalankan node mereka sendiri guna mendapatkan keamanan yang telah independen serta verifikasi yang lebih cepat. Jadi berarti ada yang nipu. Oke, bener si Acul beli martabak, bener. Ada yang nipu nih? Enggak bener. Tahan dulu, dicek tuh yang bilang nggak benar,
Nipu. Tetap bener ini karena 90% misalnya ini bener. Oke, lanjut. 9. Combining and splitting value. Menggabungkan dan membagi nilai. Meskipun memungkinkan untuk menangani koin secara individual, akan sangat tidak praktis jika harus membuat transaksi terpisah untuk setiap sen dalam sebuah transfer. Untuk memungkinkan pembagian dan penggabungan nilai, transaksi dapat memiliki beberapa input dan output. Biasanya, transaksi akan memiliki satu input dari transaksi sebelumnya yang lebih besar atau beberapa input yang menggabungkan jumlah yang lebih kecil. Pada umumnya, transaksi memiliki maksimal 2 output, satu untuk pembayaran dan satu lagi untuk mengembalikan kembalian jika ada kepada pengirim. Itu jadi kayak tercatat lah ya, kita beli apa kecatat, ada kembaliannya enggak gitu. Oke, berarti itu dia di halaman kelima. Kita lanjut ke halaman ke-6, nomor 10, privacy. Oh, ada lagi, tunggu bentar-bentar. Tadi kita balik lagi ke menggabungkan dan membagi nilai ya. Perlu dicatat bahwa fan out di mana suatu transaksi tergantung pada beberapa transaksi sebelumnya dan transaksi tersebut juga bergantung pada banyak transaksi lainnya. Bukanlah masalah dalam sistem ini. Tidak pernah ada kebutuhan untuk mengekstrak salinan lengkap dan mandiri dari riwayat suatu transaksi, karena sistem hanya perlu memverifikasi keterkaitan melalui pohon Markle dan bukti kerja pada rantai blok. Oke, kita lanjut ke halaman 6, privacy. 10. Privacy. Model perbankan tradisional mencapai tingkat privacy dengan membatasi akses informasi hanya kepada pihak yang terlibat dan pihak ketiganya yang terpercaya. Namun, karena dalam sistem ini semua transaksi harus diumumkan secara publik, metode tersebut tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, privasi masih dapat dipertahankan dengan memutus aliran informasi di tempat lain, yaitu dengan menjaga anonimitas kunci publik. Publik dapat melihat bahwa seseorang mengirim sejumlah dana kepada orang lain, tetapi tidak ada informasi yang menghubungkan transaksi tersebut dengan identitas tertentu. Model ini serupa dengan yang digunakan di bursa saham, di mana waktu dan jumlah transaksi individu dikenal sebagai tape dipublikasikan, tetapi tanpa mengungkapkan siapa pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jadi misalnya si Acul beli martabak mini di Abdul, si Acul ngirim, terverifikasi, semua orang bisa lihat ada seseorang mengirimkan 1 Bitcoin ditukar dengan 1 martabak mini, tetapi siapa yang beli, siapa yang jual itu nggak tahu, kecuali kita track sendiri ke walletnya. Jadi transaksinya ketahuan, yang mengirimnya nggak ketahuan, kecuali kita berniat nge-track siapa penjual dan pembelinya. Sebagai lapisan perlindungan tambahan, sepasang kunci baru sebaiknya digunakan untuk setiap transaksi, guna mencegah keterkaitan antara transaksi yang dilakukan oleh pemilik yang sama. Namun dalam transaksi yang memiliki banyak input, beberapa keterkaitan tetap tidak dapat dihindari. Hal ini karena input-input tersebut menunjukkan bahwa mereka sebelumnya dimiliki oleh orang yang sama. Resikonya adalah jika identitas pemilik suatu kunci terungkap, maka transaksi lainnya yang terkait dengan kunci tersebut juga dapat terungkap, mengurangi tingkat anonimitas pemiliknya. Jadi sama kayak kita nge-track walletnya Well, si Acul nih, kita track nih, siapa nih yang beli martabak mini? Oh ternyata si Acul. Kita track walletnya, oh ternyata di dalam walletnya ada transaksi banyak nih, ada yang beli martabak, ada yang beli sarung, ada yang beli ketahuan gitu. Oke, lanjut ke nomor 11, calculation. 11. Perhitungan.
Kita mempertimbangkan skenario di mana seseorang penyerang mencoba menghasilkan rantai alternatif lebih cepat daripada rantai jujur. Meskipun penyerang berhasil melakukan ini, sistem tidak dapat dimanipulasi secara sewenang-wenang, seperti menciptakan nilai dari nol atau mengambil uang yang bukan miliknya. Node tidak dapat menerima transaksi yang tidak valid sebagai pembayarannya, dan node jujur tidak akan menerima blok yang berisi transaksi tidak sah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan penyerang adalah mencoba mengubah salah satu transaksinya sendiri untuk mengambil kembali uang yang baru saja ia belanjakan. Perlombaan antara rantai jujur dan rantai penyerang dapat dikarakterisasi sebagai binomial random walk. Jika rantai jujur diperpanjang dengan satu blok, maka jarak ke depan bertambah +1. Jika rantai penyerang diperpanjang dengan satu blok, maka jarak ke depan berkurang -1. Peluang bagi penyerang untuk mengejar ketertinggalannya dari sejumlah blok tertentu dapat dianalogikan dengan gambler's ruin problem. Bayangkan seorang penjudi dengan kredit tak terbatas yang memulai permainan dalam keadaan rugi dan terus bermain dengan peluang tak terbatas untuk mencapai titik impas. Kita dapat menghitung probabilitas bahwa penjudi atau penyerang akan berhasil mengejar ketertinggalannya dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan probabilitas bahwa node jujur menemukan blok berikutnya. Q sama dengan probabilitas bahwa penyerang menemukan blok berikutnya. QZ sama dengan probabilitas bahwa penyerang akan mengejar ketertinggalannya dari Z blok di belakang. Gila, ada rumus-rumusnya guys. Nggak ngerti. Karena kita mengasumsikan bahwa P sama dengan lebih besar dari Q, probabilitas penyerang untuk mengejar rantai jujur menurun secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah blok yang harus ia kejar. Dengan peluang yang semakin kecil di pihaknya, jika penyerang tidak dapat berhasil melakukan pencatatan keberuntungan di awal, maka kemungkinan suksesnya menjadi sangat kecil seiring ia semakin tertinggal. Oh iya. Jadi menurut gue lagi nih, si Acul beli martabak dari Abdul, ya kirim bitcoinnya, verifikasi, si Acul mau curang, dia mau beli lagi martabak kedua dari Abdul dengan mengambil uang yang udah dia kirim. Sedangkan setelah dia bikin satu blok, jebret, transaksi, nah itu balik lagi ke balik waktu. Jadi si Acul nggak bisa ngilangin yang udah blok-blok yang udah si Acul jualan beli martabak jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 udah terjadi. Nah jam 5 si Acul mau balik lagi ke jam 1, itu nggak bisa, susah, dia harus ngebuang 5 jam di depannya ini. Oke, agak luar biasa sekali ya. Menemukan waktu tunggu untuk keamanan transaksi. Sekarang kita mempertimbangkan berapa lama penerima transaksi baru harus menunggu sebelum ia dapat yakin. Mana sih ini? Udah, kita baca dulu ya. Menemukan waktu tunggu untuk keamanan transaksi. Sekarang kita mempertimbangkan berapa lama penerima transaksi baru harus menunggu sebelum dapat yakin bahwa pengirim tidak dapat mengubah transaksi tersebut. Kita mengasumsikan skenario di mana pengirim adalah seorang penyerang yang ingin membuat penerima percaya bahwa ia telah menerima pembayaran, tetapi kemudian mengubah transaksi tersebut untuk mengembalikan dana kepada dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, si Acul beli martabak, set. Nah si Acul mau curang, dia mau balikin lagi nih uang martabaknya. Untuk mencegah, penerima memang akan mendapatkan peringatan ketika hal ini terjadi, tetapi penyerang berharap peringatan tersebut datang terlambat. Untuk mencegah serangan ini, satu penerima menghasilkan pasangan kunci baru dan memberikan kunci publiknya kepada pengirim tepat sebelum transaksi ditandatangani.
2. Ini mencegah pengirim mempersiapkan rantai blok alternatif sebelumnya karena ia tidak dapat memulai menambang tanpa mengetahui alamat tujuan transaksi. 3. Setelah transaksi dikirim, pengirim yang tidak jujur mulai bekerja secara rahasia pada rantai paralel yang berisi versi transaksi yang berbeda. Strategi keamanan untuk penerima. Penerima harus menunggu hingga transaksi masuk ke dalam sebuah blok dan hingga Z blok berikutnya telah ditambahkan setelahnya. Ia tidak mengetahui dengan pasti seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai oleh penyerang. Namun, dengan asumsi bahwa blok jujur dibuat dalam waktu rata-rata yang diharapkan, kemajuan potensial penyerang dapat dimodelkan menggunakan distribusi Poisson dengan nilai ekspektasi rumus ini. Wow. Ini tanda apa sih? Adalah nilai ekspektasi Poisson. Z adalah jumlah blok yang ditambahkan setelah transaksi. PQ adalah rasio antara probabilitas penyerang dan probabilitas node jujur menemukan blok berikutnya. Semakin besar Z, semakin kecil peluang penyerang untuk berhasil menggantikan transaksi yang telah dikonfirmasi di rantai utama. Gila. Kita langsung ke 12 aja conclusion ya, karena ini puyeng banget. Conclusion, kesimpulan. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa probabilitas keberhasilan serangan menurun secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah blok konfirmasi Z. Untuk memastikan keamanan transaksi dengan probabilitas kegagalan serangan di bawah 0,1%, berikut adalah jumlah blok yang perlu dikonfirmasi berdasarkan nilai Q. Jadi kalau Q-nya di 0,1 itu 5, jumlah Z-nya di 0,158, 0,2011, jadi lama-lama makin besar Z-nya. Dengan kata lain, semakin kecil peluang penyerang menemukan blok baru atau Q, semakin sedikit konfirmasi yang diperlukan untuk memastikan transaksi aman. Sebaliknya, jika penyerang memiliki daya komputasi mendekati mayoritas jaringan, lebih banyak blok konfirmasi diperlukan agar transaksi benar-benar aman. Oke, kita ke 12 kesimpulannya ya. Kami telah mengusulkan sistem untuk transaksi elektronik tanpa bergantung pada kepercayaan. Kami memulai dengan kerangka kerja umum, yaitu koin yang dibuat dari tanda tangan digital yang memberikan kontrol kepemilikan yang kuat, tetapi masih belum lengkap tanpa mekanisme untuk mencegah pengeluaran ganda. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami mengusulkan jaringan peer-to-peer yang menggunakan bukti kerja proof of work. Untuk mencatat riwayat transaksi secara publik, catatan ini secara komputasi tidak mungkin diubah oleh penyerang selama node jujur mengendalikan mayoritas daya CPU. Jaringan ini tangguh dalam kesederhanaannya yang tidak terstruktur. Node bekerja secara bersama tanpa koordinasi yang ketat. Mereka tidak perlu diidentifikasi karena pesan tidak diarahkan ke lokasi tertentu, melainkan hanya perlu dikirim dengan upaya terbalik. Node dapat meninggalkan dan bergabung kembali ke jaringan kapan saja, dengan tetap menerima rantai bukti kerja sebagai bukti dari apa yang telah terjadi selama mereka tidak aktif. Mereka memberikan suara dengan daya CPU mereka, menyatakan penerimaan terhadap blok yang valid dengan bekerja untuk memperpanjangnya, dan menolak blok yang tidak valid dengan menolak bekerja pada blok tersebut. Semua aturan dan insentif yang diperlukan dapat ditegakkan melalui mekanisme konsensus ini, memastikan keamanan dan keandalan sistem transaksi elektronik yang terdesentralisasi. Terus kita masuk ke halaman 9, halaman terakhir, yaitu referensi. Referensinya diambil dari 1 Wedai Bhimani
1998, 2 H. Mesias, XS Avila, 20 Symposium on Information Theory in the Benelux, Mei 99, Haber SW Store, How to Timestamp a Digital Document, 1991. Yang keempat, Sequence 2 di 93. Yang 5, Proceeding the 4th ASEM Conference on Media and Communication Security, 1997, Hashcrash 2002. Dan yang ketujuh, Protocol of Public 1988, An Introduction Probability Theory and its Application 1957. Oke, udah selesai. Itu dia 9 halaman Bitcoin white paper ya. Sangat ngejelimet kalau kita mau ngertiin sendiri. Jadi kalau yang nggak ngerti silakan di browsing, dicari di ChatGPT arti-artinya kayak tadi escrow, peer to peer, fan out. Dibaca berulang-ulang mungkin bisa lama-lama kita bisa ngerti ya. Oke, thank you. Gitu aja videonya. Sampai ketemu lagi.